Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube-nya Kang Jayus, channel YouTube yang menyajikan berbagai macam video yang saya temui di dalam kehidupan saya sehari-hari. Sebenarnya untuk membuat video ini saya agak males dan sedikit kesal dikarenakan hal ini kejadiannya menimpa kepada anak saya. Ya, yang membuat saya sedikit terganggu dan marah juga. Tapi saya berpikir mungkin dengan cara saya mengungkapkan seperti ini, dengan cara saya menceritakan seperti ini di channel YouTube saya, mungkin bisa dijadikan pelajaran buat baraya yang lainnya. Jadi gini ceritanya. Sebulan yang lalu, anak saya itu ya mendapat spam SMS lah ya dari beberapa aplikasi pinjaman online yang ilegal. Ini yang ilegal loh, ini bukan yang legal. Kalau yang legal kita tahulah yang terdaftar di OJK, yang masuk ke anggota AFPI, mempunyai rule yang sudah jelas, yang dipantau oleh OJK juga. Jadi ada beberapa peraturan. Kita kesampingan dulu yang pinjaman online yang seperti Kredipo, Aku kayak gitu kan, dia udah dipantau OJK. Nah, ini yang saya akan bicarakan yaitu pinjaman online yang ilegal. Jadi berawal dari ya spam SMS lah, seperti gini nih. Aplikasi pinjaman Anda terkonfirmasi pada tanggal sekian, klik. Dia memberikan beberapa link, biasanya 3, 2 atau 4 link. Banyak pinjam, gak tahu nih dia singkat tulisannya. Banyak pinjaman 2,8 rupiah Anda telah disetorkan ke akun Anda. Klik untuk menarik link yang dia berikan, ada 1, 2, 3, 4 ya. Dia ada 4 link. Nah, apabila kita mengklik salah satu link tersebut, maka otomatis ada file APK yang kita download, dan nanti dia akan terinstall di handphone kita. Dan setelah itu ya ada verifikasi seperti data diri, nomor KTP, anggota keluarga, nomor handphone, tempat kerja. Bahkan ada yang paling bahaya itu yaitu dia mengharuskan kita memberikan izin kepada aplikasi tersebut untuk mengakses seluruh data yang ada di ponsel kita, baik kontak, galeri telepon kita, seperti ya gambar, foto-foto atau video yang kayak gitu sih, semua dia akses semua, termasuk email dan email dari si handphone tersebut. Jadi ceritanya anak saya itu sebulan yang lalu dia mendapat spam seperti itu. Pertamanya dia tidak indahkan, cuma ada kejadian ketika dia katanya bermain ke daerah yang agak jauh lah dari rumah. Nah, sepeda motornya itu katanya terjadi trouble mesinnya, dan dia dibawa ke bengkel harus keluar uang 500.000 rupiah. Itu cerita awalnya. Dan yang disayangkan, anak saya itu dia tidak berani menelpon ke saya atau ke ibunya. Biasanya kalau meminta ke saya, walaupun emang agak sedikit diomelin, tapi pada akhirnya yang namanya orang tua ya pasti ngasih lah ya. Apalagi ke ibunya itu jarang tanya-tanya yang gimana, yang penting dia saking sayangnya ke anak, kadang nggak terlalu banyak tanya-tanya, dia kasih aja. Nah, anehnya pada saat itu mungkin karena anak saya ada perasaan gak enak mungkin kalau ngomong ke orang tua, ya teringatlah dengan aplikasi ini yang lewat SMS. Dia install, terus terjadilah dengan beberapa menit kemudian terjadi transaksi. Dia memberikan data diri yang berupa KTP, terus dia di selfie dengan KTP-nya, dan dia mengajukan pertamanya itu 1 juta rupiah pinjamannya. Tapi yang anehnya, yang dicairkan ke rekening dia yaitu 600.000 rupiah. Setelah dia tanyakan, katanya itu buat admin. Nanti untuk pinjaman kedua tidak ada admin lagi. Dan itu tenornya itu selama 7 hari.
Kan kalau biasanya kayak di Kredipo aku laku ada 15 hari, 21 hari, kayak gitu ya. Atau kalau yang di bank-bank itu biasanya 1 bulan, kartu kredit atau yang lainnya. Tapi ini 7 hari. Jadi bayangkan selama 7 hari bunga yang dikutip dari kita oleh aplikasi tersebut Rp400.000. Sampailah kepada waktu pengembalian 7 hari. Katanya sebelum pas 7 harinya itu, dari kemarinnya itu udah dia tagih, udah dia spam bahwa jangan sampai telat atau gimana-gimana. Sampai pas hari pengembalian, dari pagi dia terus meneror terus katanya. Pokoknya jam 12 harus dibayar, jam 12 siang loh. Terus mundur lagi ke jam 2 siang. Dan dikarenakan anak saya itu kebingungan karena ya dia baru juga masuk kerja juga, jadi belum gajinya juga belum seberapa, karena dia belum mempunyai uang dan terus ditagih terus dan ditekan terus oleh debt kolektornya. Jadi dia disarankan oleh si debt kolektornya itu buat meminjam lagi, karena ternyata si aplikasi itu ke bawahnya itu banyak turunan-turunannya, namanya beda-beda tapi masih dalam satu cakupan aplikasi tersebut. Untuk menutupi pembayaran yang 1 juta rupiah itu, dia otomatis harus meminjam dari 2 aplikasi, ya kan? Jadi dia harus meminjam 2 aplikasi, yang satu 600, berarti kan ini yang jadi 1 juta. Nah, yang didapatnya kan 1.200.000. 1.200.000 dia bisa tertutup lah untuk pembayaran yang aplikasi yang pertama. Tapi ini muncul yang 2 nih, 2 aplikasi lagi yang baru tumbuh. Otomatis 7 hari kemudian ini berarti kan harus dibayar lagi. Dua-duanya berarti ini 1 juta, dan anehnya ini menjadi besar. 1.100.000, ini juga 1.100.000, bukan 1 juta. Berarti bunganya yang kedua ini dalam waktu 7 hari menjadi Rp500.000. Di mana ada perbankan yang seperti itu. Oke, ceritanya berlanjut terus. Dan dikarenakan jangka waktu dia mendapatkan gajian lah bulanan itu masih jauh. Jadi dia repeat peminjaman ada beberapa kali karena untuk menutupi ini yang 7 hari. Dan akhirnya itu berpengaruh kepada psikologi anak saya. Dia menjadi pemurung, dia malas makan, bahkan dia tidak makan sama sekali. Jadi dia kadang suka, kalau malam dia tidak tidur, pas paginya dia langsung pergi. Biasanya kalau normalnya paginya dia masih tidur karena malamnya udah begadang atau gimana, tapi ini enggak, dia kayaknya resah banget, disuruh makan udah atau belum lapar atau gimana, dia banyak alasan. Dan dia katanya ke teman, ya ternyata dia cari pinjaman lagi, dan untungnya itu teman-temannya nggak ada yang ngasih, untungnya itu. Jadi beberapa hari berlanjut terus banyak ancaman seperti itu, dan ada beberapa aplikasi yang dia jatuh tempo. Jadi aplikasinya nyasar ke ibunya. Jadi dia itu dia spam dari debt kolektornya itu, dari DC-nya itu dia spam ke ibunya, ke saya juga. Karena ada SMS dan WhatsApp tersebut, jadi ibunya nanya dengan baik-baik ke anak saya, sebenarnya ada apa yang terjadi. Dan barulah anak saya dengan terbuka mengungkapkan apa yang terjadi selama ini, bahwa dia dikejar-kejar oleh DC dari pinjaman online yang ilegal. Bahkan dia ketakutannya itu kenapa? Karena dia dipermalukan terus, dia diancam datanya akan disebar ke semua kontak, terus semua kontaknya di spam terus-terusan, supaya padahal itu baru hari haknya ini yang belum bayar, maksudnya yang berjalan ini. Cuma karena anak saya itu belum ada jawaban kapan bisa bayar, jadi dia diamin dulu, gak diangkat gitu. Nah, makanya dia meneror ke yang ada di kontak itu, termasuk ke saya dan juga ke istri saya. Ibunya tanya ke anak saya ini berapa, dia kasih beberapa dulu beberapa aplikasi, dan dalam waktu 1 bulan kurang, semua tagihan itu dari beberapa aplikasi ilegal yang dia pinjem
untuk menutup. Jadi dia pinjam itu nggak ada yang dia makan sama sekali, ya tidak ada gunakan. Jadi dia pinjam untuk menutup yang ini, yang lebih gede. Bahkan saya ada beberapa aplikasi yang saya lihat rekapan peminjamannya beberapa kali. Jadi dia itu bertambah dari 1 juta jadi 1.300.000, 1.600.000, ada yang sampai 2 juta, 2.500.000 kayak gini. Tapi semakin gede, anehnya itu si bunganya semakin besar. Bahkan ada peminjaman yang ditransfer ke anak saya 1.500.000, tapi nanti ditagihnya dalam 7 hari menjadi 2.500.000. Edan, 1 juta bunganya dalam waktu 7 hari. Edan banget ini. Nah, dikarenakan mungkin ibunya juga takut kenapa kepada anak saya, dan anak saya itu jujur sampai dia psikisnya kena. Dia malu kepada temannya, kepada pacarnya, juga kepada mungkin keluarga, karena ya mungkin dia anggap memalukan keluarga atau gimana. Soalnya saya itu selalu mewanti-wanti kepada anak saya, jangan sampai berkenalan dengan utang, jangan pinjam kemana-mana, jangan pinjam ke siapapun. Ngomong ke orang tua kalau membutuhkan sesuatu. Kalau misalkan ada yang mau dibeli atau gimana, ngomong ke orang tua, jangan sampai dia pinjam. Mungkin karena dia ingat dengan omongan itu, dia merasa bersalah gimana, dia sampai mau nekat. Dia bawa cutter atau gimana, bawa tali juga. Untung ibunya segera mengambil cutter itu, dan temennya juga kebetulan ada di sana, dia ngambil talinya juga. Dia bilang katanya saking malunya, memalukan keluarga, dan kok bisa-bisanya saya terlibat dengan ini padahal dia tidak memakan uangnya. Dia sampai terpikiran seperti itu. Maka ibunya merinci semua yang harus dibayar pada hari itu, dan dia membayarkan sejumlah 20 juta rupiah untuk beberapa aplikasi. Itu di luar yang sudah anak saya bayar sebelumnya. Jadi dia pinjam buat bayar ini, bayar ini. Jadi beberapa yang udah anak saya tutupi. Nah, yang ini yang berjalan hari itu ada sampai 20 juta rupiah, dan istri saya bayar. Karena dia bilang ke saya, gimana ini? Kata saya, udah bayar aja. Saya belum memahami itu, kirain ya pinjaman-pinjaman biasa aja gitu. Tapi setelah sorenya, ternyata ada lagi yang menagih. Ternyata emang masih ada beberapa yang belum jatuh tempo. Ada beberapa lagi, dan ini lebih edan lagi. Bunganya lebih besar, semua lebih besar. Rata-rata di atas 1 jutaan lah per 7 harinya. Ada 800, sejuta, ada 1.100.000 gitu. Jadi emang edan banget ini rentenirnya yang, aduh, pokoknya sampai sulit saya juga mau ngomongnya kayak gimana orang-orang seperti itu. Dan saya memutuskan stop, jangan bayar. Saya memutuskan stop, jangan bayar. Terus saya instruksikan kepada anak saya, kepada istri saya, buat jangan mengangkat telepon atau WA atau apapun, biar nanti masuknya ke saya semua. Dan mulai saat itu saya selalu menghabiskan waktu menghajar para debt collector itu. Dan untuk memperkuat psikologi anak saya bawa dia ke kepolisian untuk melaporkan apa yang terjadi tentang pemerasan tersebut. Ini masuknya pemerasan. Dan saya juga udah melaporkan ke pihak OJK. Nah, jadi kalau misalkan Baraya ingin meminjam pinjaman online, ada baiknya Baraya harus mengecek dulu apakah aplikasi pinjaman online ini terdaftar di OJK atau tidak. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita harus mengecek dulu. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan aplikasi pinjaman online yang ilegal, yang nantinya dia atau mereka akan terus menteror kita, membuat kita tidak nyaman, membuat kita marah, membuat kita uring-uringan. Jadi kita bisa dicek di sini, kita masuk ke halamannya situs AFPI. Nah, di sini di afpi.or.id,
API ini adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi kita bisa melihat daftar pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan sudah diawasi oleh OJK tersebut. Jadi ya setidaknya kita akan merasa lebih aman daripada kita berhubungan dengan aplikasi online yang ilegal, yang kantornya juga kita tidak tahu di mana, dan dalam cara penagihan oleh debt kolektornya juga sangat tidak manusiawi. Nah, di sini banyaklah Baraya bisa melihatnya daftar fintech atau aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK. Nanti mungkin linknya akan saya sematkan di deskripsi biar Baraya bisa mengecek sendiri ya. Nah, pada saat itu juga saya melaporkan juga ke OJK lewat email pengaduan tentang terjadinya pemerasan tersebut. Sebenarnya ya ini bukan kalau yang terdaftar di OJK mungkin OJK bisa menindak anggota-anggotanya, tapi ini kan yang ilegal. OJK juga tidak bisa apa-apa, cuma mereka bisa menutup per bulan itu bisa ratusan. Dan kebetulan saya juga ada teman yang mengerti dengan hal ini karena dia bergerak di bidang itu. Dia mengatakan bahwa setiap bulan banyak aplikasi pinjaman online yang ilegal yang ditutup oleh OJK, tapi beberapa hari kemudian mereka akan berganti nama terus seperti itu. Soalnya kenapa? Karena ya peraturan di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang fintech ini. Jadi mereka itu memanfaatkan celah yang ada, celah yang memang merupakan kelemahan di negara kita karena belum ada undang-undang yang mewadahi yang mengatur tentang fintech ini. Jadi saya sudah melakukan pengaduan juga lewat email dan ada balasan juga dari OJK bahwa ya ini di luar anggota API, tapi kalau sudah terjadi pengancaman atau sesuatu yang meresahkan, mending lapor aja ke kepolisian biar untuk memperkuat data kita. Jadi saya sudah melakukan pelaporan juga ke kepolisian dan biar mereka yang menangani itu semua. Jadi saya sudah melaporkan ke kepolisian, setidaknya itu membuat hati saya dan anak saya menjadi tenang. Terus mengenai cara praktek penagihan yang dilakukan oleh para DC dari pinjaman online ilegal itu sudah memakan korban, banyak korban yang melakukan bunuh diri. Mungkin kalau kita yang ya sekarang bisa berpikir kok bisa-bisanya melakukan bunuh diri dikarenakan ditagih hutang. Ya mungkin kalau menurut saya ya psikis orang itu berbeda-beda. Ada orang yang emang kuat, tegar, terus dia logikanya jalan, mungkin dia bisa mengatasi tekanan-tekanan itu, dan dia mencari informasi-informasi yang lain, dia curhat dengan teman, dengan orang-orang yang lain, jadi banyak input yang masuk ke dia. Sedangkan yang biasanya yang bermata gelap itu biasanya orang-orang yang emang segala sesuatu masalah itu dia pendam sendiri, dia pikirkan sendiri, tidak dibawa curhat dengan teman atau dengan keluarga, dengan siapapun. Makanya dia bermain dengan pikirannya sendiri, terus dari pihak luar terus menekan dia, mengancam dia. Jadi banyak yang gelap mata dan mengakhiri hidupnya. Di sini saya sudah membaca beberapa artikel sebenarnya dari tahun 2018, 2019 sudah banyaklah yang menjadi korban. Ini seperti ini, supir angkot bunuh diri karena terlilit utang di pinjaman online. Ini kata OJK. Nah, di sini ada ini di daerah mana nih? Ini ini yang di daerah Padang, Sumatera Barat ya. Dia gantung diri lantaran diduga terlilit utang dari aplikasi pinjaman online. Pastinya yang ilegal nih, yang kayak gini.
Terus ada lagi dari Tribun News, dipermalukan, dipecat, hingga bunuh diri. Ini sederet kisah pahit jadi nasabah pinjaman online ilegal. Nih kita bisa baca ya, bahkan yang paling dahsyat dari ancaman-ancaman yang dilakukan oleh para DC pinjaman online ilegal ini. Kalau yang perempuan kadang dia diiklankan ke kontak-kontak yang ada di handphone kita, diiklankan rela digilir demi lunasi utang 1 jutaan. Sungguh biadab. Terus bahasanya binatang keluar semua, padahal utangnya nggak seberapa, tapi cara penagihannya yang sangat tidak manusiawi. Dan anehnya mereka itu kalau diajak bertemu tidak mau. Coba kalau mereka bisa bertemu dengan kita dan berdiri di hadapan kita, dia ngomong seperti itu. Pengen tahu aja. Nah seperti ini, sopir taksi yang bunuh diri utang Rp500.000 ke pinjaman online. Ini terjadi di kepada Jul Padli yang merupakan seorang sopir taksi Bluebird, ditemukan tewas di dalam kamar kosan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dia menuliskan surat wasiat selain kepada keluarganya juga kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam surat wasiat tersebut, Zul meminta lembaga pengendali institusi keuangan itu untuk menghentikan praktek pinjaman online yang ilegal. Jadi dia menuliskan, wahai para rentenir online, kita bertemu di alam sana. Di malam mana? Di alam sana. Masuknya apa? Ya. Jadi para DC online kalau belum sadar, Anda ditunggu di sana loh. Ingat-ingat. Terus ada lagi karyawan minimarket bunuh diri karena terlilit utang pinjaman online. Nah ini juga ada terjadi di daerah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Ada lagi ini terjadi beritanya di tempo.com, diduga terlilit utang pinjaman online, pria di Depok bunuh diri. Ini masih baru ya, 6 Maret 2020. Diduga putus asa dengan jeratan utang dari pinjaman online, seorang pria nekat bunuh diri di dalam rumah kontrakannya di Kelurahan Gandul, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Polsek Limo, Komisaris Bintang Silain mengatakan, aksi bunuh diri dengan cara gantung diri menggunakan tali tambang plastik tersebut diketahui pertama kali oleh istri korban. Sang istri menemukan korban sudah menggantung di plafon dapur rumah. Ini saking gak tahannya. Jadi yang bikin gak tahan itu ancaman-ancamannya tersebut ya, ancaman, terus kata-kata kotor, merasa dipermalukan, terus disebar data sih udah dari awal-awal ya, ancaman disebar data kayak gitu udah awal-awal. Terus diancam akan dibikinkan grup penagihan, jadi teman-teman kita dijadikan grup ditekan supaya menagihkan utang kepada kepada pengutang, maksudnya biar yang teman-teman kita juga merasa terganggu, jadi biar sama-sama menekan ke yang meminjam. Terus ada lagi yang bahkan di beberapa aplikasi online ilegal yang rame sama saya, yang ribut sama saya, banyak yang mengancam bahwa data anak saya ini akan digunakan untuk meminjam lagi ke aplikasi yang lain. Jadi semua saya rekam, jadi semua percakapan saya capture yang lewat WA, saya print out, terus yang lewat telepon, pengancaman kayak gitu. Bahkan ada yang bilang nanti kalau ketemu di jalan anak saya akan dibunuh atau gimana. Semua saya rekam, saya susun rapi semua file-filenya. Ada yang di print out, ada yang disimpan di flash disk juga yang berupa rekaman suara. Ini dijadikan bukti nanti kalau ke depannya ada apa-apa terhadap anak saya, atau ada lagi yang DC yang menagih ke saya. Jadi saya ini sekarang jadi kesal. Mungkin
Mungkin kalau misalkan belum terlalu banyak yang mereka peras dari anak saya, mungkin saya akan bayar. Tapi ini dikarenakan sudah terlalu banyak yang diperas dari anak saya, bahkan nominalnya udah 30 jutaan lebih. Dari awal peminjaman 600.000 loh. Dari peminjaman awal yang diterima anak saya 600.000 rupiah. Edan. Jadi di sini saya mengingatkan kepada Baraya Kang Jayu semuanya untuk jangan pernah terbersit ingin terlibat dengan mereka. Anggaplah pengalaman yang terjadi kepada anak saya ini menjadi cermin, menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah tergiur, terpancing untuk berurusan dengan mereka. Memang mereka banyak spam ke handphone kita lewat SMS. Saya juga udah bosan. Jadi sekarang itu kalau misalkan ada SMS tentang penawaran pinjaman kayak gitu, saya langsung klik kanan, blokir, hapus. Biar nggak ganggu. Biar nanti lagi dia gak spam lagi ke kita. Tapi mereka ya banyak nomornya spam terus. Tapi kita gak apa-apa, terus aja blokir kayak itu. Pokoknya jangan pernah terbersit sekali lagi untuk berurusan dengan mereka. Jangan pernah tergiur untuk menginstal aplikasi yang mereka berikan linknya. Jangan pernah meminjam kepada mereka. Walaupun saya lihat di beberapa channel YouTube ada Wani Tangi, ada channel YouTube-nya Secret Finance, terus ada beberapa lah saya lihat di YouTube banyak yang membahas tentang pinjaman online ini. Banyak mereka juga yang menyarankan pinjam aja sebanyak-banyaknya, jangan dibayar. Bahkan ini yang dibicarakan oleh OJK sendiri, yang dibicarakan oleh Kominfo juga. Pinjam uang di fintech tak terdaftar tidak perlu bayar. Ini Kominfo yang nulis, yang mengatakan nih, Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Ya, maunya sih gitu saya juga, tapi ya mungkin banyak orang yang melakukan hal itu, dan saya juga support, nggak apa-apa, soalnya sejauh ini yang saya perhatikan, ya mereka yang punyanya juga bukan bangsa kita ya, dalam tanda kutip bukan bangsa kita. Ya mana mungkin lah kalau misalkan dia juga warga negara Indonesia, masa merusak rakyat Indonesia juga. Terus yang bodohnya itu si DC-DC-nya itu mau-maunya jadi kacung-kacung mereka. Saya nggak ngerti deh. Mau-maunya mereka itu menjadi kacung para cukong-cukong gitu. Dan yang saya nggak habis pikir, mungkin ada juga yang muslim yang ada di sana yang jadi DC-nya. Gak takut bro? Gak takut? Gak merasa bersalah ketika bawa uang pulang ke rumah? Uang yang kamu hasilkan dari menekan orang, memarahi orang, mengata-ngatain orang, menyumpahi orang. Kalian disumpahi juga bro. Gimana kalau banyak orang yang menyumpahi kamu bahwa nanti uang yang kamu bawa dikasihkan ke anak kamu, termakan oleh istri dan anak kamu kalau yang cowok, terus dikasihkan ke anak kamu kalau yang cewek, termakan oleh suami kamu. Gak berkah bro. Cari kerjaan lain ya yang lebih apa namanya, moderatnya yang lebih kecil. Syukur-syukur yang benar-benar murni halal. Banyak kok, rezeki Allah itu gak terbatas di sana doang. Banyak kerjaan yang lain. Ini saya khusus kepada yang muslim loh. Soalnya di agama saya, ya di agama kita yang muslim, ada kewajiban saling mewasiatkan kebenaran dan kesabaran. Dan saya mengingatkan kepada kebenaran kepada saudara muslim saya. Jangan jangan mau jadi kacung mereka. Ngapain juga? Apalagi kalian masih muda-muda kok. Dari suaranya masih muda-muda lah. Masih banyak kesempatan.
Jadi akhir kata, sampai saat ini saya masih banyak menghadapi para DC-DC. Ada yang kalau saya lagi mood ya ada yang saya angkat teleponnya, ada yang WA saya balas. Tapi kalau lagi nggak mood ya diamin aja lah. Kalau mereka berani, datanglah ke rumah, bawa bukti-bukti peminjaman atau bukti-bukti. Nanti kita ngomong baik-baik. Jadi buat baraya Kang Jayus, tong pernah hayang kabita wawawuhan jangan karar itu. Sakali orang asup wawuh jangan karar itu, sarua jeung urang ngaitkeun tali gantungan dina beuheung urang. Ulah daek pokona mah. Singgarunya ke anak ka kulawarga, ke anak pamajikan ulah laki. Lamun wawuh jeung kitu pasti kahirupan urang mal bener. Urang diudag-udag ku anu nagih, anu ngera-ngera urang. Nya baraya Kang Jayus pokona mah sakali deui ulah aya anu kabita wawabuhan jeung anu karar itu, jeung pinjaman online anu ilegal, khususna anu legal oge mun bisa mantong. Teangan dicarana kumaha carana supaya urang menang rezeki, lamun urang kapepet menang duit tapi henteu ngaliwatan cara unyam-inyem ke karar itu. Sakali deui mengingatkan. Sekali lagi saya hanya mengingatkan kepada baraya Kang Jayus buat saudara-saudara kita, jadikan kejadian ini yang menimpa anak saya menjadi pelajaran. Terus kepada yang sekarang lagi terlilit, saran saya banyaklah ngobrol dengan teman, dengan keluarga, open minded, buka semuanya dengan keluarga, bicarakan dengan keluarga. Tanya kepada orang yang lebih mengerti, yang mengerti hukum, terutama lapor juga ke kepolisian buat kita lebih menguatkan mental kita. Kalau ada niat baik untuk membayar, bayar aja yang pokoknya aja. Kalau enggak, ada yang menyarankan di beberapa channel YouTube jangan juga gak apa-apa katanya, nggak dibayar juga gak apa-apa. Itu balik lagi kepada Anda. Kalau punya uang, bayar yang pokoknya saja. Tapi kalau udah banyak yang masuk ke dia, saya pikir gak usah bayar juga. Lawang mereka udah banyak memeras kita juga kok. Oke, mungkin ada banyak kekurangan, kesalahan dari video kali ini. Tapi ini semata-mata karena bentuk sayang saya kepada baraya Kang Jayus, kepada teman-teman saya juga, supaya tidak terjerat dengan hal-hal tersebut, juga sebagai bentuk sayang juga kepada para debt collector yang muslim, terutama yang masih saudara saya juga. Carilah rezeki yang lain lah, pekerjaan yang lain yang lebih halal, yang lebih berkah, biar kita ketika memberikan kepada anak dan istri kita, kita mempunyai kebanggaan memberikan kepada mereka, memberikan rezeki yang halal. Kita memakannya juga enak. Coba kalau sekarang dapat duit, mungkin kalau yang hatinya masih terbuka ya, yang hatinya masih ada perasaan iman di dalam hatinya, pasti nggak akan leluasa memberikan ke anak dan istri saya. Pastilah ada ganjalan, ini uangnya halal atau enggak ya, ini bonus yang saya terima. Soalnya yang gedenya katanya bonusnya, kalau penagihannya berhasil bonusnya gede. Ini yang dikasihkan ke anak saya ini berkah enggak ya? Gimana kalau pas makan uang yang itu dari hasil marahin orang-orang, dari hasil memeras orang-orang itu, malah jadi penyakit kepada anak dan keluarga Anda, malah jadi penyakit kepada Anda sendiri. Sekarang enak bisa menikmatinya, 1 tahun kemudian siapa tahu penyakit terus datang menggerogoti Anda. Udah siap? Belum lagi nanti di akhirat. Jangan main-main dengan hal gitu bro. Masih banyak jalan kok keluar dari pintu kantor itu atau ruko ya. Soalnya saya tahu sih deket nih di Roxy, Pecenongan, banyak saya tahu ruko-ruko. Jadi ketika Anda keluar atau bro-bro keluar dari pintu tempat Anda kerja itu, masih luas rezeki Allah, banyak tersebar di mana-mana.
Oke, sekian dari Kang Jayus. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan. Jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.